Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi pelatihan guru mengaji Lajnah Imailah Indonesia bersama saya Novi Tahirah. Pada pertemuan pekan ke-9 ini, kita akan mempelajari materi mengenai bacaan gharib bagian yang pertama. Bacaan gharib menurut bahasa gharib berasal dari kata ghoroba yang artinya asing. Sedangkan menurut istilah, hukum bacaan gharib bisa dikatakan merupakan bacaan yang tidak biasa di dalam Al-Quran karena samar. Samar baik dari segi huruf, lafaz, maupun maknanya. Tentu saja karena bacaan ini asing atau tidak biasa, maka akan dikhawatirkan terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran. Oleh karena itu sangat penting untuk kita mempelajari dan mengetahui sebagai bentuk adab dan tata krama dalam membaca Al-Quran. Bacaan gharib ada beberapa macam. Yang pertama adalah imalah, ini contohnya. Lalu ismam, contohnya ini. Nakal, bi'salismu, lalu tashil, jami, lalu saktah, badal, mat, dan kosor. Bacaan gharib yang pertama adalah imalah. Imalah artinya memiringkan atau membengkokkan. Contoh bacaan gharib imalah dalam Al-Quran hanya ada pada satu tempat, yaitu pada surah Hud ayat yang ke-42. Jadi cara membacanya yaitu dengan mengganti bacaan ro menjadi re agar ditekan dan disamarkan sehingga terdengar seolah dibaca majreha. Seperti yang diberi warna merah ini. Ini adalah contoh yang memiliki bacaan gharib imalah. Majreha. Baiklah, untuk lengkapnya surah Hud ayat ke-42 akan dibacakan oleh Ibu Rapita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna Rabbi laghafurur rahim. Baik, jazakillah Ibu Rapita. Selanjutnya bacaan gharib yang kedua yaitu ismam. Ismam itu artinya mencampurkan. Contoh bacaan gharib ismam terletak pada satu tempat juga di dalam Al-Quran yaitu pada surah Yusuf ayat yang ke-12. Lafaz aslinya yang ditandai merah ini adalah aslinya la ta'manuna. Seperti tulisannya, yaitu la ta'manna, tulisannya seperti ini. Namun, karena huruf lafaz aslinya adalah la ta'manuna, maka huruf nu atau jika dibaca pasti bibir kita mencucu. Mencucu itu maju ya, membentuk huruf U, nu, yang disembunyikan cukup diisyaratkan dengan mencucu atau memanjangkan ke depan. Jadi, cara membacanya la tak mana sambil mencucu atau memanjangkan kedua bibir ke depan pada pertengahan gunnah mana. Jadi saat la tak man yang pertama bibir kita mencucu seperti mengucapkan u, mam, lalu dibuka nah kurang lebih 1 sampai 2 detik karena kan ini adalah huruf gunnah. La tak mana. Ketika na, mulut terbuka lagi. Ketika men, itu mulut kita mencucuk ke depan seperti mengucapkan huruf U di gunahnya, di dengungnya. Baik, untuk lebih jelas, bacaan Gharib Ismam pada ayat ke-12 surat Yusuf akan dicontohkan oleh Ibu Rapita kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Baik, jazakillah Ibu Rapita. Peserta bisa melihat tadi pada saat qalu ya aba, Bu Rapita membaca 3 sampai 4 ketukan atau 3 sampai 4 harokat. Walaupun di sini tidak ada tanda baca maddah shagir yang seperti cacing bentuknya, tapi Bu Rapita membacanya sudah benar karena sudah memahami hukum. Hukum ketika ia satu kata mad asli bertemu dengan hamzah di dalam kata yang terpisah, maka hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Panjang bacaan 3 sampai 4 harokat. Jadi bisa kita kesimpulkan di sini bahwa tidak semua mushaf Al-Quran memberikan tanda-tanda baca yang lengkap seperti tanda baca maddah kabir, maddah shagir. Jadi gunanya kita mempelajari kaidah dan hukum tajwid adalah seperti ini. Baik, jazakillah Ibu Rapita. Selanjutnya, bacaan gharib yang ketiga adalah naql. Naql memindahkan artinya ya. Memindahkan apa? Memindahkan harokat huruf yang hidup ke harokat huruf yang mati sebelumnya. Di dalam Al-Quran, ayat yang mesti dibaca naql pun hanya ada satu tempat atau satu ayat, yaitu surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Contohnya yang diberi tanda merah ini, inilah potongan kata atau kalimat yang memiliki hukum bacaan gharib naql. Dalam kaidah ilmu kiroah pada lafaz bi'sal ismu, terdapat dua hamzah wasal, yaitu hamzah pada alif lam ta'rif ini hamzah wasal yang pertama, dan hamzah pada lafaz ismu. I di sini ini juga disebut hamzah wasal. Sehingga kedua hamzah wasal tersebut tidak perlu dibaca ketika disambungkan dengan kalimat sebelumnya. Jadi cara membacanya bukan bi'sal ismu terpisah, tapi bi'salismu. Jadi hamzah wasalnya dua-duanya tidak dibaca. Ini yang termasuk bacaan gharib ya, asing ya, maksudnya tidak biasa yang disebut naql. Baiklah, untuk contoh lengkapnya akan disampaikan kembali oleh Ibu Rapita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Baik, jazakillah Ibu Rapita. Selanjutnya, bacaan gharib yang keempat adalah tashil. Tashil memberi kemudahan. Tashil kemudahan, keringanan, atau menyederhanakan. Di dalam Al-Quran, bacaan tashil hanya ada pada satu tempat juga, yaitu surah Fussilat ayat yang ke-45. Yang dimasuk ke dalam bacaan gharib tashil dalam surah Fussilat ayat 45 ini ya, yang diberi warna merah. Cara membacanya dengan menyambungkan dua hamzah kotok, ya, ini hamzah kotok yang pertama yang berbentuk hamzah berharokat fathah, lalu yang kedua adalah hamzah kotok seperti alif, tapi dia berharokat, maka kita sebut hamzah kotok. Jadi caranya dua hamzah kotok ini menyambungkannya sehingga dibaca panjang. Jadi tidak dibaca a, tapi a, karena orang Arab sulit mengucapkan aa seperti ini. Untuk lidah Arab, tapi untuk kita di Indonesia mungkin mudah, tapi untuk di Arab susah, maka dua hamzah kotok ini digabungkan pembacaannya. Ini dikarenakan dalam lafaz jamiyun terdapat dua hamzah kotok yang terletak berurutan. Dan disampaikan di sini, lidah orang Arab cukup berat untuk melafazkan AA seperti itu. AA jamiyun sehingga dibaca panjang, digabungkan AA jamiyun.
Baik, untuk contoh lebih jelasnya, ayat ini akan dibacakan dan disampaikan oleh Ibu Mardiati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. Baik, jazakillah Ibu Mardiati. Selanjutnya, bacaan gharif saktah. Saktah artinya diam, tidak bergerak, yaitu berhenti sejenak tanpa bernafas. Di dalam Al-Quran, bacaan saktah ada 4 tempat, yakni di dalam surah Yasin ayat 53, surah Al-Kahfi ayat 2 dan 3, surah Al-Qiyamah ayat 28, dan surah Al-Mutaffifin. Adapun tanda saktah yang terdapat dalam Al-Quran biasanya dengan penulisan seperti ini, saktah, sin, kaf, ta, dan ta marbutoh, dan kadang-kadang juga dengan sin saja. Baiklah, jadi kita diharapkan berhenti sejenak tanpa menarik nafas kembali, berhenti 1 detik lalu melanjutkan pembacaan. Contoh-contoh bacaan Gharib Sakta akan disampaikan oleh Ibu Mardiati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من مرقدنا هذا عوجا قيما وقيل من راق كلا بل ران. Baik, jazakillah Ibu Mardiati. Demikianlah penyampaian materi pada pekan ini tentang bacaan gharib bagian yang pertama. Selamat berlatih dan menghafal bacaan gharib ayat-ayatnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.